Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Zat yang maha syukur, yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Betapa Allah menyayangi kita sehingga kita masih diberi kesempatan untuk merebur berbagai kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Sebagaimana sabda Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh perhitungan, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Shalawat beriring salam senantiasa pula kita haturkan kepada uswatun kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin terbaik manusia yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Semoga kita semua tercatat sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Dalam melaksanakan ibadah puasa sehari-hari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 hal yang patut kita lakukan jika kita ingin meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ketiga syarat tersebut, yang pertama adalah ikhlas. Rasulullah mengajarkan kepada kita semua untuk senantiasa bersikap ikhlas dalam beramal. Artinya melakukan segala sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Orang yang ikhlas adalah orang yang mampu melepaskan segala bentuk keinginan kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhlas itu bisa melepaskan segala bentuk keinginan kita. Jadi kita melakukan amal perbuatan semata-mata karena Allah. Contohnya ikhlas ketika kita bekerja, ikhlas kita membantu orang lain, ikhlas dalam kita beribadah, termasuk ibadah yang sedang kita laksanakan pada saat sekarang ini, yaitu ibadah puasa. Jika kita ikhlas melaksanakan ibadah puasa, maka Allah janjikan kita akan meraih 2 kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika kita berbuka puasa, dan yang kedua, kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah kita akan bernilai jika kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Syarat yang kedua, sabar. Ibadah puasa adalah ibadah yang paling agung dalam rangka mensucikan rohani, mensucikan hati kita, membersihkan jiwa kita, menguatkan sentimental agama dalam hati, dan menjadi bagian dari upaya merekatkan hubungan seseorang hamba dengan Rabb-nya. Orang yang berpuasa akan selalu ingat bahwa dia tengah berpuasa, sehingga dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menjadi faktor penting dalam kita memperbaiki diri. Puasa juga menjadi tempat latihan bagi kita bagaimana cara dan upaya dalam menjaga hawa nafsu, perilaku dan tindakan kita agar kita terjaga. Disinilah sifat sabar ditanamkan dalam diri manusia. Kemudian pertanyaannya, apakah kesabaran itu hanya kita lakukan ketika kita berpuasa? Tentu saja tidak. Tapi dengan berpuasa kita melatih diri untuk terbiasa sabar dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan untuk meraih kebahagiaan. Karena sabar adalah kekuatan untuk mencapai kebahagiaan dan kebaikan. Syarat yang ketiga, kita harus banyak-banyak bersyukur. Rasa syukur kepada Allah dapat mengembalikan ketakwaan kita, bisa meningkatkan
ketakwaan seseorang dan dapat menjadikan hidup lebih damai dan merasa semakin dekat dengan Allah. Seseorang yang bersyukur karena Allah akan dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam penyakit hati seperti iri, dengki, hasud, fitnah, dan lain-lain sebagainya. Hidup akan dipenuhi keberkahan dalam hati kalau kita selalu merasa cukup, kalau kita banyak-banyak bersyukur. Dan dengan bersyukur akan merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena Allah akan senantiasa, akan pasti menambahkan nikmatnya kepada orang-orang yang bersyukur. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, niscaya akan aku tambah nikmatku, dan siapapun yang syukur, yang kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan memiliki sifat ikhlas, sabar, dan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.